Keempat, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Mantan pegawai ASEAN Interparliamentary Assembly Laras Faizati Hairunisa divonis 6 bulan penjara. Laras dinyatakan terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Namun hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Namun Laras dijatuhi pidana pengawasan selama 1 tahun untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Semoga hari ini adalah menjadi titik awal kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih aman, sentosa, sejahtera. Dan ini titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini. Dan semoga hari ini adalah titik awal di mana Indonesia bisa membangun ruang yang lebih besar untuk menampung suara wanita dan pemuda. Vonis ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis siang. Hakim menilai Laras terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat 1 KUHP. Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan menjadi tersangka buntut hasutan membakar gedung Mabes Polri Jakarta saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati Anyus melaporkan. Ribuan buruh berunjuk rasa di gedung DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menuntut upah minimum Provinsi Jakarta 2026 direvisi menjadi 5,89 juta rupiah yang mencerminkan 100% kebutuhan hidup layak. Para buruh menganggap UMP Provinsi Jakarta tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta, apalagi bagi mereka yang telah berumah tangga dan memiliki tanggungan. Rupiah per bulan. Jadi Jakarta itu kota yang mahal. Gubernur Pramono Anung harus paham itu. Bahwa orang yang bekerja di Jakarta dengan pendapatan 5,73 juta itu nombok. Kalau mengacu kepada KHL saja, nomboknya 160.000. Kita semua, kamu semua, siapapun yang kerja di Jakarta, hidup untuk nombok. Bahkan kan memalukan. Harusnya gubernur kan lihat dong. Lihat upah di sekitar Bekasi. Tuntutan juga ditujukan kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan dan menolak usulan pilkada lewat DPRD. Dari Jakarta, Naura Syafika, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Penyanyi Denada kini menjadi perbincangan usai kemunculan seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Resa Rizky Rosano yang mengaku sebagai anak kandung Denada. Bahkan Resa sudah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Resa menggugat Denada karena dugaan penelantaran anak. Ia juga menuntut pengakuan dan pemenuhan hak sebagai anak oleh Denada. Tak tanggung-tanggung, Resa menggugat ganti rugi fantastis sebesar 7 miliar rupiah. Melalui manajemennya, penyanyi Denada belum memberikan keterangan. Saat ini belum ada komunikasi dari pihak tergugat kepada kami. Sementara itu terkait langkah hukum, manajemen Denada menyebut Denada telah menyerahkan penanganan perkara kepada tim kuasa hukumnya secara mendalam. Mereka menegaskan proses hukum perlu dihormati oleh semua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan membuka peluang rotasi hingga merumahkan oknum pegawai yang melakukan penyelewengan. Menurut Purbaya, sanksi yang diberikan akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai. Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita
taruh tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat. Sebelumnya pada hari Selasa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan guna mencari bukti tambahan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang menjerat pejabat pajak dan pihak swasta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Empat, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan pengadilan diucapkan. Mantan pegawai ASEAN Interparliamentary Assembly Laras Faizati Hairunisa divonis 6 bulan penjara. Laras dinyatakan terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Namun hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Namun Laras dijatuhi pidana pengawasan selama 1 tahun untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Semoga hari ini adalah menjadi titik awal kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih aman, sentosa, sejahtera. Dan ini titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini. Dan semoga hari ini adalah titik awal di mana Indonesia bisa membangun ruang yang lebih besar untuk menampung suara wanita dan pemuda. Vonis ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis siang. Hakim menilai Laras terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat 1 KUHP. Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan menjadi tersangka buntut hasutan membakar gedung Mabes Polri Jakarta saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ribuan buruh berunjuk rasa di gedung DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menuntut upah minimum Provinsi Jakarta 2026 direvisi menjadi 5,89 juta rupiah yang mencerminkan 100% kebutuhan hidup layak. Para buruh menganggap UMP Provinsi Jakarta tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta, apalagi bagi mereka yang telah berumah tangga dan memiliki tanggungan. Rupiah per bulan. Jadi Jakarta itu kota yang mahal. Gubernur Pramono Anung harus paham itu. Bahwa orang yang bekerja di Jakarta dengan pendapatan 5,73 juta itu nombok. Kalau mengacu kepada KHL saja, nomboknya 160.000. Kita semua, kamu semua, siapapun yang kerja di Jakarta, hidup untuk nombok. Bahkan kan memalukan. Harusnya gubernur kan lihat dong. Lihat upah di sekitar Bekasi. Tuntutan juga ditujukan kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan dan menolak usulan pilkada lewat DPRD. Dari Jakarta, Naura Syafika, Eri Nugraha, iNews melaporkan.